bersemangat. Semangat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang contoh-contoh penelantaran anak. Nah, yang di sini kita akan lihat di Icat 12, Icat 3, sesi 12, Icat 3. Ini tertera macam-macam penelantaran anak. Bisa dilihat di buku pintarnya masing-masing. Contohnya yang pertama di sini, tidak memberikan makanan yang sehat, aman dan bergizi untuk anak kita. Jadi anak itu perlu makanan yang bergizi untuk tetap pertumbuhannya tetap terjaga kesehatannya, ya. Ya, Kak. Terus yang kedua, tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak. Nah, di sini perlu juga, Bu, putra-putri kita, meskipun kita kekurangan tidak selalu pegang uang, tapi alangkah baiknya kayak seperti tempat tinggal dan pakaian itu kita memberikan yang lebih layak. Tidak sobek-sobek, kalau baju itu tidak sobek-sobek, harus ada yang ganti, ya, harus ada rutin ganti. Cuma satu baju ya? Nah, tidak hanya cuma satu baju seperti itu. Jadi orang tua itu memperhatikan hal yang seperti itu, ya. Sepele tapi penting. Tidak pernah diberi waktu dan kesempatan bermain. Bermain itu kan hak setiap anak, ya. Jadi anak mungkin ada anak salah satu dua anak yang membantu orang tuanya bekerja seperti itu, ya. Tapi alangkah baiknya anak itu kan usianya bermain, ya bermain, belajar dari bermain seperti itu. Terus tidak diizinkan sekolah. Nah, ini kadang-kadang orang tua menyepelekan itu, bahwa anak kalau sekolah itu mau masuk sekolah dulu, kadang-kadang mau jadi apa sih? Pada zaman sekarang itu pendidikan itu penting, nomor satu. Penting kita berusaha dulu, sekolah dulu, punya ijazah. Yang penting kita memberikan yang terbaik dulu pada anak. Jangan langsung pasrah tidak sekolahkan. Tidak melakukan imunisasi terhadap anak. Imunisasi. Di posyandu, Pak. Biasanya imunisasinya di posyandu. Iya. Iya. Terus tidak ke posyandu untuk menimbang berat dan ukur tinggi badan. Jadi harus rutin, ya. Kalau anak-anak balita itu harus rutin. Kalau posyandu itu harus rutin, ya, untuk penimbangan berat badan dan tinggi badan. Jadi perkembangan badan putra putri itu tetap terkontrol, gitu. Tidak dibawa berobat ke puskesmas atau layanan kesehatan lain ketika anak sakit. Jadi ke medis bila sakit itu penting. Jangan langsung ke orang pinter, kadang-kadang Ke dukun, Pak. dukun, nah seperti itu, ke dukun. Kang suwu. Nah, suwu macam-macam, dukun suwu itu sejenisnya sudah. Kalau bisa ke medis dulu, mantri, bidan, atau langsung ke seperti itu. Ke puskesmas ya, Pak. Ya, nanti kan semuanya kan punya BPJS itu kan, Ya. itu kan, ya. Data dari yayasan. Ya itu kan bisa berobat dengan Gratis. Terus tidak mendukung pendidikan anak. Nah, ini tadi masalah pendidikan ini dibahas lagi di sini. Tidak mendukung pendidikan anak. Jadi kita harus tetap support, ya, untuk pendidikan anak sampai perguruan tinggi, umpamanya minimal sampai SMA, kan gitu, ya. Terus tidak memberikan kasih sayang. Jadi kasih sayangnya kurang. Jadi ada yang orang tua sibuk kerja saja,
terus pulang-pulang capek, anaknya main sendiri atau sama temannya, jadi kurang diperhatikan, kurang bermain. Terus tidak memberikan kasih sayang, jadi perhatian lebih ke anak, kasih sayang. Kadang-kadang meskipun kita itu perlu main bareng sama anak ya, agar anak itu lebih dekat dengan orang tua daripada teman-temannya. Tidak memberikan, tidak mendengar pendapat anak. Jadi anak meskipun kadang-kadang anak itu kalau baru mengetahui sesuatu hal yang baru itu kan pasti tanya kepada orang tua. Jadi itu perlu didengar. Jadi nggak hanya cuek dianggap sepele. Jadi anak itu merasa dihargai. Tanya, Bu, ini apa? Kadang-kadang Pak, ini apa? Kadang-kadang kan orang tua kan acuh ya, dia tanya ibu sana, ibunya tanya bapak sama. Iya, kadang-kadang ibunya tanya bapak, bapaknya tanya ibu, balik lagi kadang-kadang tanya kakaknya sama siapa. Tidak memberikan kesempatan beribadah. Putra putri kita sejak dini harus ditanamkan mengenal agama. Seperti itu ya. Kalau orang tuanya ya berikan contoh waktu jamnya sholat ya harus segera sholat. Kan yang pertama yang baca minum kan orang tua. Seperti itu. Kalau orang tuanya Pak, otomatis anaknya yang awalnya awalnya tidak mengenal seperti itu kan akhirnya mengikuti seperti itu. Orang tuanya waktu sholat. Terus tidak mengenal nilai-nilai baik dan buruk. Jadi kita harus memberikan contoh atau memberi arahan bahwa mana yang baik, mana yang buruk, perbuatan mana yang baik, mana yang buruk, seperti itu. Agar anak itu tetap bisa memilah. Oh ini jelek, saya kumpul teman itu nggak boleh. Terus ngelamak kepada orang tua itu nggak boleh. Terus tidak mengajarkan untuk menghargai dan orang atau berhubungan dengan orang lain. Jadi ini masalah sosialisasi sosial sama orang lain. Jadi anak itu jangan terlalu dikekang di rumah saja. Nggak boleh keluar-keluar. Nggak boleh keluar-keluar rumah. Jadi anak itu ya kalau waktunya bermain ya silakan bermain agar bisa sosialisasi dengan teman-temannya seumuran atau tetangga terdekat. Biar anak itu katanya orang sekarang itu kurang bergaul. Jadi anak itu memang harus memang ada kala kita memberi batasan gitu. Jadi tidak tidak harus bebas gitu. Tidak ada batasannya seperti itu. Ditinggal sendiri. Dan ini ditinggal sendiri ini ada hubungannya dengan orang tua kerja di luar kota, terus luar wilayah yang orang tuanya jarang sekali pulang. Jadi seperti itu. Kadang-kadang kalau memang harus orang tua itu harus merantau, ya paling tidak itu dititipkan ke sanak saudara seperti itu. Mbahnya biasanya ya Pak D, itu kan biasanya kalau merawat seperti orang tua sendiri. Jadi kalau ponakan masih saudara dekat seperti itu kan masih jewer pun itu eman. Didiamkan dalam kurun waktu tertentu. Dalam ini didiamkan dalam kurun waktu tertentu tidak pernah diajak interaksi. Jadi orang tua mungkin terlalu cuek ya. Nggak pernah ditanyai kalau anaknya sekolah, nggak pernah ditanyai IPM, tugasnya apa, kegiatannya apa, mau bermain dengan siapa, seperti itu. Jadi didiamkan saja. Terus tidak dipedulikan. Jadi ya wis
seenaknya sendiri sih. Nah, sana apa namanya bebas pada anak itu. Kalau yang kecil itu kan belum tentu apa namanya tahu mana yang boleh, mana yang enggak, baik buruk itu kan kadang-kadang kita harus membatasi juga, mengarahkan juga seperti itu. Oke. Mungkin ibu ada yang ditanyakan, dan salah satu contoh ini ada mungkin di lingkungan jenengan. Tanya Pak, Ya. tadi tentang apa itu makanan yang bergizi tadi Iya. yang disebutkan. Nah, kalau anaknya suka makan sosis itu bergizi apa enggak Pak? Yang ada baladonya itu Pak, rasa jagung, rasa apa? Kalau jajanan seperti itu, kalau menurut saya itu boleh, tapi itu jangan sering-sering. Kadang-kadang kan kalau jajan di luar itu minyaknya itu kan kurang sehat. Mungkin bisa dibelikan sendiri, dibuatkan sendiri di rumah, itu lebih sehat. Karena apa namanya, kita melihat minyaknya kan bagus. Higienis. Kalau higienis, kalau sudah di jajanan itu kan sudah berapa kali pemakaian ya tetap dipakai sama penjualnya itu. Iya, enggak masalah, cuma jangan sering-sering. Lebih baik dimasakkan sendiri aja atau dibuatkan sendiri aja. Ya, terima kasih Pak. Ada yang lain? Sudah cukup itu ya. Kita lanjut dulu ya. Kita akan lanjut akibat, salah satu akibat beberapa akibat penelantaran anak. Kita bisa lihat di ini di picat. Di sini antara lain akibatnya bisa saja putus sekolah, Bu. Karena apa? Kadang-kadang anak putus sekolah itu kan karena tidak diperhatikan oleh orang tuanya, jadi ikut temennya, lingkungannya. Kadang-kadang lingkungannya temannya banyak yang putus sekolah atau sudah tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Itu kadang-kadang mengikuti itu, jadi mengajak kepada teman-temannya, lingkungannya di sekolah. Kalau ikut-ikutan, kalau memang ini apa namanya ada apa namanya perhatian dari orang tuanya, kita kan bisa menasehati. Begitu ya. Terus kurang gizi, berarti ini ada hubungannya dengan memberi makan. Nah, seperti itu. Celaka, luka atau sakit. Jadi anak itu mungkin ini celaka ini apa ya, berhubungan dengan karena kurang diperhatikannya anak ini selalu bergaul dengan bebas. Sekarang itu kekaitan itu mulutnya. Nah, itu. Terus digigit binatang, kala jengking, kecoa, ular, anjing. Mungkin yang mainnya tidak di mall itu. Iya, mainnya jadi sembarangan. Jadi seperti itu ya. Sering ketakutan, tidak berani. Nah, ini kira-kira apa, Bu? Sering ketakutan ini. Minder itu. Minder ya. Nah, jadi tidak berani, tidak bersosialisasi kepada masyarakat atau tetangga. Kemampuan berbahasa rendah. Nah, jadi di sini itu kembali lagi komunikasi kepada orang lain. Jadi intinya anak itu bila ketemu orang, kalau tidak dibiasakan selalu dikurung saja, itu pastinya komunikasi dengan orang kurang. Berbahasa rendah. Anak merasa tidak aman, merasa tidak ada yang melindungi. Orang tuanya acuh, sering terus sibuk bekerja, jadi anak itu tidak ada yang melindungi. Susah bergaul. Itu tadi. Kalau sudah terbiasa untuk apa namanya menyendiri, ya, akhirnya lambat laun itu anak memang susah bergaul. Kalau sudah umurnya sudah katakanlah sudah 30 ke atas, biasanya susah sudah. Kalau sudah menjadi orang itu mau diperbaiki itu susah sekali. Mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang. Jadi kadang-kadang mereka nantinya itu rezekinya di mana dalam bekerja ya, itu untuk menyesuaikan diri lingkungannya itu susah. Harusnya di sana itu bekerja itu kan sering ada teman kerja ya, sekantor apa, dia sering sendiri ya, jadi susah bersosialisasi. Nggak gabung, betul. Terus
kematian. Kira-kira kematian itu apa? Apa banyak pikiran gitu? Kan itu Pak nggak dikasih makan sama orang tuanya. Ada hubungannya dengan Iya, jadinya kan terus kelaparan nanti gitu kali ya Pak ya. mungkin ya seperti itu maksudnya gitu. Terus cara mencegah penelantaran, yang pertama memenuhi kebutuhan dasar anak, kasih sayang, sandang, pangan, papan. Jadi semua kebutuhan anak itu dipenuhi ya, seperti pakaian, kasih sayang, terus apa namanya makannya, gizinya ya. Terus meluangkan waktu untuk bersama dengan anak. Nah ini bermain. Meskipun jenengan mungkin bekerja, sehari bekerja, khususnya bapak-bapak biasanya kita biasanya kan di rumah gitu. Ya kan, gitu. Itu jangan marah kalau anaknya kadang-kadang kangen moro-moro ngemplok gitu ya, jadi meluk gitu ya. Jadi tetap meskipun apa namanya capek ya, usahakan kita tetap sedikit banyak tetap bermain ya. Berbagi tugas dalam mengasuh anak ini terutama kepada kedua orang tua gitu, bapak dan ibu. Orang tua ya Pak. Iya, jadi jangan bapak-bapak jangan selalu dilimpahkan kepada ibu karena selalu ada di rumah. Kalau anak urusanmu, nah tidak seperti itu ya. Itu Pak tetangga saya itu Pak. Gitu ya, banyaknya gitu. Nah, jadi ini salah. Jadi tetap semua itu tanggung jawab berdua. Meskipun bapak itu tugasnya mencari rezeki, tapi tetap yang terbaik diasuh dua orang bapak sama ibu. Seperti itu. Mendidik anak tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, seperti ini mengarahkan, jadi memilah-milah antara yang baik ini yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Memperhatikan perkembangan anak. Jadi anak tambah pinter itu bisa, kadang-kadang anak bayi itu kan mulai merangkak, berjalan, itu kita memperhatikan ya anak kayak gitu. Kadang-kadang kan cerita orang tua itu ya bapak itu juga. Nah, menitipkan anak keluarga atau kerabat yang dapat dipercaya pada saat orang tua tidak berada di rumah. Ini orang tua bila kerja di luar kota, di luar apa yang sekiranya tidak bisa pulang setiap saat. Nah ini jalan keluarnya harus menitipkan pada saudara terdekat yang bisa dipercaya. Menitipkan anak di tempat penitipan anak. Kalau penitipan anak di tempat penitipan anak itu biasanya di kota, mungkin. Kalau di desa yang ini tadi, Titik mbahnya Pak. mbahnya itu, ya. Tapi tetap semuanya itu benar dan solusi. Ya. Terus mengkonsultasikan masalah keluarga dengan aparat setempat atau penyedia layanan, misalnya guru, ngaji dan bidan. Nah, ini kira-kira kadang-kadang anak kalau nakal ya, orang tuanya harus ampun sudah, tidak bisa angkat tangan lah katakanlah, tidak bisa. Itu pasti ada solusinya. Setiap anak itu pasti ada yang ditakuti ya, sungkan kan. Kita kalau sudah anak terlalu nakal, kita harus minta bantuan kepada siapa kira-kira orang yang ditakuti, disegani sama anaknya. Ini jalan keluar yang sangat membantu sekali. Bawa anak ke tempat kerja. Kadang-kadang mungkin bapaknya kerja di kerja di sebuah toko atau apa, sekiranya tidak mengganggu, kita bisa mengenalkan bahwa bapak kerja di sini, bahwa bapak kerja seperti ini, rezeki kita keluarga ada di sini. Konsultasi dengan pendamping TKA untuk membantu mencari solusi. Ini yang terutama mungkin dengan setiap pertemuan kelompok udah